kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami di Dinas Perhubungan Provinsi NTT mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan dari Ibu Kepala BKD langsung bersama dengan teman-teman dalam kegiatan penyampaian hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosialisasi kultural. Namun selebihnya kami kembalikan kepada Ibu Kabar, dan kami semua pada siang hari ini siap untuk mendengarkan penjelasan ataupun hal-hal yang nanti bisa kita diskusikan bersama. Saya tidak memperpanjang kata, saya memberikan waktu seluas-luasnya kepada Ibu Kabar. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami dari BKD, saya Hendrina Leskodat, Kepala BKD Provinsi NTT, bersama teman-teman asesor. Kenapa BKD melakukan penilaian kompetensi? Jadi kompetensi itu Bapak Ibu yang kami uji ini adalah kompetensi manajerial dan sosial kultur. Nah, manajerial dan sosial kultur itu kewenangan BKD. Kenapa BKD punya kewenangan ini? Karena teman-teman saya semua sudah tersertifikasi. Kali ini Bapak Ibu lihat Badan Kepegawaian Daerah kita sudah kami ISO sudah 3. ISO 9001 2016 kita semua sama. Standarkan diri kami ISO 27001. Belajar dari ISO ini saya lega karena tidak wajib saya memberikan data ASN kepada semua organisasi. Biasanya kita tuh organisasi. Kami ISO 37001 2016 itu sistem manajemen anti penyuapan. Nah, ini Bapak Ibu, kami punya branding. Kalau secara nasional branding yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden berakhlak. Dan itu berakhlak itu dalam kinerja tahun ini kita sudah pakai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, adaptif, kolaboratif. Bertujuh. Selain kami punya ISO, kami juga terakreditasi A oleh instansi pembina dalam hal ini BKN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 itu wajib. Jadi seorang ASN harus tahu kompetensi dirinya, baik kompetensi manajerial sosial kultur maupun kompetensi teknis. PP 11 2017 manajemen tentang manajemen PNS, peraturan PAN-RB tentang standar kompetensi untuk manajerial dan sosial kultur, peraturan Kepala BKN nomor 7 2013, peraturan gubernur. Jadi kami juga sudah punya peraturan gubernur tentang standar kompetensi manajerial dan sosial kultur yang menjadi tanggung jawab kami dan kewenangan kami. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, kenapa BKD harus panggil kami untuk penilaian? Ini tuntutan aturan di sistem merit. Jadi sistem merit itu ada 3 indikator besar kualifikasi. Itu Bapak Ibu kalau pendidikan, golongan itu ada di kualifikasi. Kompetensi. Nah, kompetensi ada hard skill, ada soft skill. Hard skill itu Bapak Ibu kalau menilai jembatan, membangun jembatan, mengurus trayek. Kompetensi manajerial dan sosial kultur itu kemampuan Bapak Ibu untuk kompetensi manajerial dan sosial kultur. Kinerja ini BKD sudah melakukan 3 kali kegiatan. Yang pertama, sosialisasi pengisian SKP berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 6 2022. Itu yang harus kita pakai di 2023. Nah, untuk SKP 2023 kita pakai peraturan PAN-RB nomor 6, selain PP nomor 30 2019, kita pakai turunannya Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022. Itu perilaku itu sudah berakhlak. Nah, yang dituntut oleh seorang ASN semakin tinggi jabatannya, maka kemampuan manajerialnya harus semakin baik. Kompetensi pasti semakin kurang. Sebaliknya, jadi kenapa Bapak Ibu di middle, di administrator level S1 3
itu harus punya kompetensi manajerial yang baik dan kompetensi teknis yang baik. Jadi harus 50-50. Kalau kita jenis kompetensi ini Bapak Ibu, kalau kita pakai PKBKN untuk manajerial ada 30 kompetensi. Manajerial, sosial kultur ada 3. Kalau kita pakai Permen-Pan RB 38 2017, kompetensi manajerial ada 8 dan sosial kultur ada 1. Teman-teman, asesor biasanya memakai untuk PKBKN untuk pelaksana sampai eselon 4. Nanti kalau kita eselon 2 ini menggunakan Permen-Pan RB 38 2017. Levelnya beda-beda, jadi levelnya beda Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita masuk di penilaian kompetensi. Nah, ini prinsip assessment center itu, jadi kami menamakan ruangan kami itu assessment center, tapi sebenarnya ini adalah metode. Metode yang dipakai untuk melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultur. Ada multi asesor. Jadi Bapak Ibu, satu orang dinilai oleh lebih dari satu asesor. Kalau satu saja kan bisa subjektif. Multi simulasi, tidak bisa satu simulasi menilai satu orang. Jadi kemarin walaupun metode sederhana, tapi Bapak Ibu melakukan pengisian sesuai dengan soal-soal yang diberikan asesor, ada 3 simulasi. Simulasi apa saja? Kemarin Bapak Ibu kita pakai metode sederhana, ada psikotes, ada analisis kasus, ada wawancara kompetensi. Apa yang teman-teman saya asesor nilai dari Bapak Ibu? Berpikir analitis, adaptasi terhadap perubahan, integritas, keuletan, inisiatif, kerjasama, berorientasi pada pelayanan, interaksi sosial. Nah, Bapak Ibu, ini ada grade 1 sampai grade 7. Di sini ada di grade 5, 6, dan 7 ya. Setiap grade ada levelnya. Ini Bapak Ibu, level standar kompetensi JF pelaksana. Jadi kalau pelaksana di grade 6 seperti ini ada 3, ada 2, ada ini yang paling tinggi berapa? 4, inisiatif. Jika Bapak Ibu inisiatif tidak ada kasihan kadisnya. JFT penyelia grade 8, ini kombinasi yang paling tinggi, adaptasi terhadap perubahan level 5. JFT Pratama level 8, ini yang paling tinggi juga, adaptasi terhadap perubahan 5. Nah, ini cara memberi skor Bapak Ibu. Nanti ada nilai capaian per standar kali 100. Kita lihat ya. Ini contohnya ya. Standar 33 BA atau apa, berpikir analitis, adaptasi perubahan, integritas, keuletan, inisiatif, kerjasama, orientasi perubahan, interaksi sosial. Ada levelnya. Terus Bapak Ibu capaian, contohnya 26, jumlah gas 30, 26 per 30 kali 100, datanya 87. Bagaimana kategorinya? Ini Pak Louis sudah membantu kita dengan warna. Kurang optimal, di bawah nilai 78. Cukup optimal 78 sampai dengan 90. Optimal 90. Pertanyaannya, Dinas Perhubungan ini ada di mana? Yang hadir saat itu 48 dan nilai semua 48 ada. Secara penguasaan teknologi, saya mau katakan bahwa Bapak Ibu paham. Nah, ini teman-teman berusaha untuk mengelompokkan. Jadi usia 31 sampai 40 kurang optimal 5 orang, cukup optimal 4 orang, optimal 3 orang. Usia 41 sampai 50 cukup optimal 4 orang, 5 orang, optimal 4 orang, kurang optimal 13 orang total. Di atas 50 tahun kurang optimal 12 orang, cukup optimal 1, optimal 1. Yang kami hormati Bapak Kadis, Bapak Kabid, Bapak Sek dan Bapak Kabid, Bapak Ibu pejabat struktural dan semua kita, berdasarkan kategori masa kerja. Di sini paling besar itu sebetulnya PNS yang masa kerjanya 21 sampai 25 tahun. Itu ada 10 orang dengan PNS yang 11 sampai 15 tahun. Dan itu kira-kira proporsinya seperti itu. Ini sudah ini berdasarkan jumlah orangnya. Ini sudah, saya kira itu sudah jelas. Ini sebagai rujukan bagi pimpinan dalam memberikan intervensi terhadap para PNS atau ASN yang ada di perhubungan. Kami juga coba melihat dari jenjang pendidikan. Ya, ini yang paling besar, memang hampir di semua dinas yang paling besar itu sarjana S1. Dan S1 ini 24 orang di sini, 15-nya itu kurang optimal. Sementara yang cukup optimal itu hanya 5 dan optimalnya 4 orang S1. Ini data ini, dan yang menarik di Dinas Perhubungan sebetulnya yang D3 ini.
D3 nanti sebentar per grade juga akan kelihatan. Ini D3 di sini menurut hasil penilaian kami, dan setelah saya cek juga ternyata D3 hampir semua D3 yang ada di sini itu D3 di bidang perhubungan, D3 teknis transportasi, dan kelihatan memang hasilnya bagus kalau D3 itu hampir ya hanya 1 orang yang kami anggap kurang optimal dari 7 orang. Total ada 8 orang seingat saya yang D3 waktu ikut tes D3. Dan sekarang ada 1 yang sudah sarjana komputer kalau tidak salah, yang pendidikan komputer, tapi sebelumnya D3 perhubungan, sehingga di situ 7 orang, harusnya 8 orang. Ini lalu kemudian ada yang SMA dan ada yang SMP juga. Ini pergolongan doang, yang paling besar itu di 3D di perhubungan ini. Di 3D itu 18 orang memang. Yang lainnya relatif sama. Dari 18 ini 13-nya itu kurang optimal di merah. 3 orang yang di kuning, hijau itu hanya 2 orang. Ini gambaran secara umum pergolongan doang. Nah, ini yang tadi saya maksudkan per grade. Yang paling besar itu di grade 7 ke 15. Lalu kemudian ada grade 5 dan grade 9. Lalu yang tadi saya sampaikan itu ada grade 6 ya. Grade 6 itu hasil yang dari semua itu grade 6 yang secara persentase hasilnya bagus gitu. Nah, ini per bidangnya. Kami sudah kelompokkan juga ini supaya pimpinan juga bisa melihat peta kekuatan per bidang, kira-kira bidang ini bagaimana, bidang ini semua kita sudah petakan. Nah, setelah melihat peta kekuatan ini, ya kita coba buat kira-kira gap untuk setiap kompetensi bagaimana. Ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan, ini gap yang besar itu ada di adaptasi terhadap perubahan. Itu gap yang besar yang mesti diisi. Itu minus 34,73%. Rata-rata capaian hanya 65%. Itu rata-rata secara umum. Jadi adaptasi terhadap perubahan. Lalu inisiatif, kerjasama, orientasi pada pelayanan, interaksi sosial, keuletan itu masih kurang optimal. Baru di berpikir analitis dan integritas itu yang cukup optimal. Dari keseluruhan itu rata-rata tadi secara keseluruhan sebetulnya masih kurang optimal. Nah, ini kita coba kemudian bagaimana kita proyeksikan, bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu peserta itu kita proyeksikan pada 1 grade yang lebih tinggi. Artinya, coba kita pakai standar grade yang lebih tinggi gitu. Nilai capaian Bapak Ibu dibagi dengan standar 1 level lebih tinggi. Hasilnya kurang lebih ya seperti ini. Masih 87% itu masih di merah, masih kurang memenuhi syarat gitu untuk menduduki grade yang lebih tinggi. Hanya 13% yang masih memenuhi syarat untuk grade yang lebih tinggi. Kadis yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat administrasi, Bapak Ibu peserta pilihan kompetensi, selamat siang untuk kita semua. Saya mau menyampaikan hasil tes psikologi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kemarin sudah mengikuti 2 rangkaian tes psikologi. Tes yang pertama mengukur kepribadian, karakter, dan tes yang kedua mengukur terkait dengan adaptasi terhadap sikap kerja dan budaya organisasi atau sikap kerja kita dalam organisasi. Secara umum saya ingin sampaikan bahwa biasanya dalam tes psikologi itu ada 3 aspek yang dinilai: intelijensi, sikap kerja, dan kepribadian. Hanya kemarin kita tidak menggunakan tes intelijensi, sehingga kami mengambil 3 aspek besar dalam tes ini, yaitu sikap kerja, kepemimpinan, dan kepribadian. Yang pertama adalah terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan di sini ada 4 aspek yang kami ukur, yaitu motivasi untuk memimpin, pengambilan keputusan, pengendalian diri orang lain, dan ketegasan. Selanjutnya adalah sikap kerja. Sikap kerja itu ada 2 aspek, yaitu sistematika kerja dan ketekunan kerja. Yang ketiga adalah kepribadian atau karakter. Ini ada 7 aspek potensi yang kami ambil, yaitu kepercayaan diri, penyesuaian diri, ketaatan, stabilitas emosi, daya tahan stres, motivasi berprestasi, dan inisiatif diri. Nah, ke-13 aspek ini kami anggap penting. Ini adalah potensi yang berkaitan langsung dengan kompetensi dan kinerja ASN. Jadi ketiga aspek, 13 aspek ini kami pilih dalam penilaian potensi ini. Nah, untuk penilaian potensi ini hasilnya yang kami peroleh itu sangat unik ya berbanding dengan kompetensi, karena di potensi ini untuk OPD Dinas Perhubungan ini kategori kurang per individu itu tidak ada. Untuk capaian secara kelompoknya seperti ini, yaitu sistematika kerja ada di 68,54, yang warna hijau itu artinya baik dalam kategori baik, sedangkan yang kuning itu cukup. Biasanya warna merah itu kurang, di bawah dari 60. Nah, ini untuk potensi Bapak Ibu. Potensi adalah sesuatu yang sudah kita miliki, tetapi
akan tidak maksimal jika kita tidak memaksimalkan ini menjadikan kompetensi. Jadi diharapkan untuk kita mampu memaksimalkan potensi yang sudah kita miliki. Jika dipresentasikan secara keseluruhan hasil untuk potensi ini tidak ada grade karena semua grade-nya mengerjakan hal yang sama potensi. Jadi itu untuk kategori baik itu ada 58%, cukup itu 42% dan kurang tidak ada 0% ya. Nah ini kami coba membandingkan hasil kompetensi dan potensi. Ya, kita lihat di depan sebelah kiri itu adalah hasil kompetensi, di mana kurang optimal itu masih 62%, sedangkan yang paling minim itu yang optimal 17%. Berbanding terbalik dengan hasil potensi di sini. Potensi di sini kurangnya tidak ada, sedangkan baik itu masuk di 58% dengan pembagian seperti yang sudah di atas. Nah ini menjadi perhatian Bapak Kadis karena potensinya baik tapi kompetensinya tidak menonjol. Mungkin ada hal-hal yang kurang atau perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dari ASN yang ada di Dinas Perhubungan. Nah ini Bapak Ibu, teman-teman sudah mencoba membuat analisa kebutuhan pengembangan berdasarkan hasil tadi. Nanti Bapak Ibu per orang, ketika menerima hasil per orang, Bapak Ibu akan lihat saya kurang di mana, saya harus kembangkan apa. Nah, di setiap laporan per orang itu kita akan tahu saya kurang di mana, saya harus meningkatkan kompetensi saya apa. Bapak Ibu, masalah yang kami temukan, Bapak Ibu kurang memanfaatkan waktu yang telah disediakan. Ada yang buru-buru. Jadi contoh kalau pertanyaan ya bisa, tidak menyebutkan bisa karena apa, tidak karena apa. Jadi teman-teman saya kesulitan menilai Bapak Ibu. Dalam menjawab pertanyaan simulasi masih ditemukan peserta yang kurang mendeskripsi. Itu yang tadi saya bilang. Ada pertanyaan Bapak Ibu tidak deskripsi dengan baik. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi komunikasi. Rekomendasi setelah kami menyampaikan sebentar, Bapak Ibu tolong Pak Kadis, tolong feedback kembali. Jadi panggil teman-teman, sampaikan, kami minta tolong dengan foto ya, supaya kami ada bukti. Membuat analisa kebutuhan pengembangan kompetensi. Tadi teman-teman saya coba buat, itulah berapa orang harus apa. Melaksanakan program pengembangan sesuai hasil penilaian berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Jadi terutama Bapak Ibu yang harus dahulu inisiatif, interaksi sosial, orientasi pada pelayanan dan adaptasi terhadap perubahan. Hasil penilaian ini diproses dengan menggunakan instrumen yang pur dan dilaksanakan secara profesional dengan objektivitas dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian ini dapat dipergunakan untuk penataan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perhubungan. Profil kompetensi secara individu akan disajikan dalam laporan tersendiri. Hasil penilaian kompetensi manajerial sosial kultur ini berlaku 3 tahun. Jadi kalau baik, terima kasih Ibu Kaban dan teman-teman. Mari kita beri aplaus. Memang ada kecenderungan orang tidak mau menerima kalau dinilai. Itulah memang sebagian besar terjadi seperti itu. Tetapi saya dari tadi coba menyimak yang disampaikan oleh teman-teman saya dari BKD. Saya yakin percaya memang seperti itu. Kami tentu berjuang untuk memperbaiki hal-hal semacam begini. Ini menjadi kado Valentine yang terbaik untuk kita, dan saya percaya kita semua tentu berkomitmen kan. Sekali lagi dari hati yang tulus kami mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf sekiranya dalam pertemuan diskusi kita ini ada sikap kata yang kurang berkenan di hati Kaban dan teman-teman asesor, mohon dimaafkan.